semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Firzatul Zannah dengan NIM 240170217. Di video kali ini saya akan membahas studi kasus tentang keamanan sistem komputer yang berjudul tentang serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah keamanan sistem komputer A1 dengan dosen pengampu Bapak Tengku Sukma Agriyadi Sugiman Eskom Mkom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu serangan keamanan komputer terbesar yang pernah terjadi di dunia, yaitu serangan ransomware WannaCry. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang betapa pentingnya menjaga keamanan sistem komputer, melakukan update sistem, dan waspada terhadap ancaman siber. Kemudian, keamanan sistem komputer adalah hal utama dalam dunia digital. Tujuannya untuk mencegah akses tidak sah, pencurian data, atau kerusakan sistem. Saat keamanan diabaikan, maka berbagai ancaman bisa masuk seperti virus, malware, atau ransomware. Nah, salah satu kasus terbesar yang membuktikan bahayanya serangan ini adalah WannaCry yang menyebar ke seluruh dunia pada tahun 2017 dan menyerang ratusan ribu komputer hanya dalam hitungan jam. Kemudian sedikit pengertian apa itu WannaCry. WannaCry adalah jenis ransomware, yaitu program jahat yang mengenkripsi atau mengunci file pengguna. Setelah terkunci, file tidak bisa dibuka sampai korban membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Jadi, data penting seperti dokumen, foto, dan sistem kerja bisa hilang kendali. WannaCry menargetkan sistem operasi Windows, terutama versi lama yang belum diperbarui. Serangan ini menggunakan celah keamanan bernama Internal Blue yang sebenarnya sudah diketahui sebelumnya, tetapi banyak pengguna belum memperbaikinya. Kemudian, bagaimana sih kronologi kejadiannya? Nah, pada tanggal 12 Mei 2017, serangan WannaCry mulai menyebar secara cepat di seluruh dunia. Virus ini memanfaatkan jaringan untuk menular dari satu komputer ke komputer lain tanpa perlu interaksi pengguna. Salah satu korban besar adalah sistem rumah sakit di Inggris, yaitu NHS, yang menyebabkan jadwal operasi tertunda dan layanan medis terganggu. Dalam waktu 2 hari, ransomware ini telah menyebar ke lebih dari 150 negara dan membuat banyak organisasi lumpuh. Kemudian, bagaimana penyebab terjadinya serangan? Yang pertama, ada beberapa penyebab utama mengapa serangan WannaCry bisa begitu luas. Pertama, banyak komputer belum melakukan update keamanan dari Microsoft, padahal Microsoft sudah menyediakan pembaruan sebelum serangan terjadi. Yang kedua, WannaCry memanfaatkan celah SMB, yaitu Server Message Block di Windows. Celah ini memungkinkan virus menyebar lewat jaringan internal. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, pengguna sering mengabaikan keamanan seperti membuka lampiran email sembarangan dan tidak ada cadangan data atau backup, sehingga ketika file dikunci, korban tidak bisa memulihkan. Kemudian ada dampak dari serangan. Dampak dari serangan WannaCry sangat besar. Ribuan data penting hilang karena terenkripsi, dan banyak organisasi tidak bisa menjalankan operasionalnya. Misalnya di rumah sakit Inggris, pasien tidak bisa dirawat karena sistem rekam medis tidak bisa dibuka. Secara ekonomi, kerugian global diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Selain kerugian materi, reputasi organisasi juga rusak karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan sistem. Kemudian, bagaimana sih solusi pencegahannya? Untuk menghindari kasus serupa, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan. Yang pertama, selalu update sistem operasi dan software agar celah keamanan tertutup. Yang kedua,
Gunakan antivirus dan firewall yang terpercaya. Kemudian lakukan backup data secara rutin ke penyimpanan eksternal atau cloud. Yang keempat, hindari mengklik link atau membuka lampiran dari email yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, organisasi besar sebaiknya memasang sistem IDS atau IPS agar serangan bisa terdeteksi lebih cepat sebelum menyebar. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah WannaCry adalah contoh nyata bagaimana kelalaian kecil bisa berdampak besar. Dengan disiplin dalam menjaga keamanan sistem komputer, memperbaharui perangkat lunak, dan menyadari pentingnya keamanan digital, kita bisa mencegah ancaman serupa di masa yang akan mendatang. Semua penjelasan ini diambil dari sumber terpercaya di bidang keamanan siber agar informasi yang disampaikan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.